Defisit APBN 2025 per akhir Maret telah mencapai 104,2 triliun rupiah atau setara 0,43% dari PDB nasional, meski masih jauh dari target tahunan yang dipasang sebesar 616,2 triliun rupiah. Namun pemerintah telah melakukan strategi front loading untuk mempercepat pembiayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pembiayaan telah mencapai 250 triliun rupiah hingga Maret atau 40,6% dari target tahunan. Langkah ini dipilih untuk mengantisipasi risiko global yang semakin tinggi seperti kebijakan Trump, ketegangan pasar, dan tingginya suku bunga Federal Reserve. Pemerintah menilai strategi front loading sudah tepat terutama di tengah gejolak ekonomi global kuartal 1 2025 yang dipicu kebijakan tarif balasan dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump serta hubungan yang tegang antara Presiden Amerika Serikat dengan Gubernur The Fed Jerome Powell. Adapun pendapatan negara hingga Maret baru mencapai 516,1 triliun rupiah atau 17,2% dari target. Sementara belanja negara tercatat 620,3 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu. Walau terjadi defisit, keseimbangan primer masih surplus 17,5 triliun rupiah per Maret 2025. Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi kepada emiten yang belum memenuhi ketentuan saham free float per 31 Maret 2025. Salah satunya perdagangan saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan kode emiten SUPR disuspensi sejak sesi 1 perdagangan 30 April 2025. BEI mencatat hingga 29 April 2025 masih terdapat 42 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan V11 dan atau V12 Peraturan Bursa Nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek ekuitas lainnya. Tak hanya SUPR, sebanyak 41 emiten lainnya juga telah disuspensi oleh bursa. Dan berikut daftar emiten yang disuspensi oleh BEI akibat masalah free float. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan pentingnya pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Dari sisi ekonomi, pembangunan PLTN diklaim sudah kompetitif dan bisa menyaingi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Dadan Kusdiana menjelaskan meski investasi awal PLTN membutuhkan biaya yang besar, namun biaya operasionalnya relatif rendah dan stabil dalam jangka panjang. Terlebih, pengembangan PLTN juga selaras dengan target transisi energi nasional. Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 7 DPR, Dadan menyampaikan PLTN sudah masuk ke prioritas dalam RPJPN 2024 dan menjadi bagian dari revisi kebijakan energi nasional. Hasil simulasi yang dilakukan SDM dan DEN juga menunjukkan kebutuhan energi yang semakin besar di masa depan. Secara sosial, dukungan publik terhadap PLTN juga dinilai kuat. Survei tahun 2016 menunjukkan 77,5% masyarakat setuju pembangunan PLTN. Angka ini masih di atas 70% di tahun berikutnya. Khusus di Kalimantan Barat, dukungannya bahkan tembus ke level 88%. Dadan menegaskan dukungan yang kuat dari masyarakat dipadukan dengan efisiensi operasional dan kebutuhan energi jangka panjang menjadi dasar yang penting bagi pemerintah untuk mengakselerasikan proyek PLTN di Indonesia. Kebijakan tarif impor yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergema lebih jauh di dunia korporat. Sejumlah perusahaan raksasa di negeri Paman Sam mulai mengambil langkah-langkah efisiensi menyusul kekacauan industri akibat tarif ini. Pada Selasa 29 April, Reuters membuat sebuah rangkuman yang mencatut langkah sejumlah perusahaan besar untuk menarik perkiraan untuk tahun 2025 atau memangkas prospek. Salah satu yang disoroti adalah bagaimana raksasa pengiriman United Parcel Service atau UPS mengatakan akan memangkas 20.000 pekerjaan untuk menekan biaya. Sementara itu, General Motors atau GM menarik prospeknya dan menunda panggilan investornya sambil menunggu kemungkinan perubahan
pada kebijakan perdagangan. Hal yang sama juga dialami oleh Kraft Heinz, Electrolux, dan JetBlue Airways. Gedung Putih telah menarik kembali beberapa kali tarif besar-besaran yang diberlakukan Trump pada awal April yang memicu gelombang penjualan saham di seluruh dunia dan mendorong investor untuk mengurangi kepemilikan dalam dolar Amerika Serikat yang biasanya menjadi aset yang aman dan utang treasury. Indeks S&P 500 turun 7% sejak Trump kembali menjabat. Pada hari Selasa, Menteri Keuangan Scott Bessent mencoba meyakinkan konsumen dan investor dengan menyatakan bahwa Trump akan mengumumkan pemotongan tarif suku cadang mobil yang direncanakan untuk menghindari pungutan ganda atas suku cadang dan bahan untuk membuatnya menyusul tekanan besar dari produsen mobil Amerika Serikat. Namun para eksekutif semakin membunyikan alarm tentang bagaimana kebijakan perdagangan Trump telah melemahkan sentimen konsumen dan bisnis, serta menimbulkan kekhawatiran apabila tarif dicabut secara substansial, kerusakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tidak akan mudah untuk dipulihkan. China telah menyusun daftar produk buatan Amerika Serikat yang akan dikecualikan dari tarif impor sebesar 125% dan kini tengah diam-diam memberitahu perusahaan-perusahaan terkait kebijakan tersebut. Mengutip dari Reuters, langkah ini diambil saat Beijing berupaya untuk mengurangi dampak perang dagang dengan Washington. Hingga kini belum jelas berapa banyak dan produk apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut. Namun sebelumnya China memang telah memberikan pengecualian tarif untuk beberapa produk seperti obat-obatan tertentu, microchip, dan mesin pesawat. Namun menurut laporan, pemerintah juga meminta perusahaan untuk mengidentifikasi barang penting yang mereka butuhkan tanpa tarif. Pendekatan diam-diam ini memungkinkan Beijing untuk tetap mempertahankan sikap yang tegas di hadapan publik. Beijing berulang kali menyatakan siap menghadapi perang dagang sampai tuntas kecuali Amerika Serikat mencabut tarif 145%. Namun China juga mengambil langkah pragmatis secara diam-diam dengan memberikan kelonggaran. Hingga saat ini, pihak berwenang juga belum mengumumkan secara terbuka produk apa yang dikecualikan dari tarif 125%. Menurut salah satu sumber, beberapa perusahaan telah diminta untuk menghubungi pihak berwenang secara pribadi untuk menanyakan apakah produk impor mereka sendiri memenuhi syarat untuk pengecualian. Daftar produk yang dikecualikan juga tampaknya bertambah. China telah membebaskan tarif atas impor etana dari Amerika Serikat. Pengolah etana telah meminta pembebasan tarif dari Beijing karena Amerika Serikat adalah satu-satunya pemasok.